warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa senantiasa Allah lindungi kita, Allah berikan kita kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran materi pada hari ini. Yang akan kita bahas adalah tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang kita sama-sama ketahui, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Kali ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir, yang kedua adalah Al-Adl, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, untuk lebih melengkapi penjelasan tentang 3 Asmaul Husna ini, marilah kita simak penjelasan. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kita wajib percaya dan meyakini bahwa Allah itu ada. Bagaimana membuktikan Allah itu ada? Bagaimana cara mengetahui Allah itu ada? Dengan mengamati segala ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Coba adik-adik, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar ini. Yang pertama, gambar ciptaan Allah. Ada bumi dan alam semesta, gunung-gunung dan lain-lain yang ada di bumi ini. Kita perhatikan, itu ciptaan Allah. Yang kedua adalah hewan, binatang-binatang yang kita sayangi dan maupun yang kita makan, ini adalah juga ciptaan Allah. Nah, ini gambar yang ketiga, ciptaan siapa ini kira-kira? Anak-anakku sekalian, kursi ini adalah ciptaan manusia. Semuanya adalah Allah yang menciptakan juga. Selanjutnya kita akan mempelajari yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir, Allah maha melihat atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak dari penglihatan. Sehingga Allah memiliki nama Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Al-Basir berasal dari kata basura yang berarti melihat. Al-Basir berarti Allah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 20, Innallaha huwas sami'ul basir. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Meneladani makna Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 74, Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya. Contohnya yaitu yang pertama, melihat alam semesta. Yang kedua, melihat, membaca, dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, melihat hal-hal yang baik dan menghindari melihat hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Adl. Allah berlaku adil dalam menghukumi setiap masalah. Semua balasan pahala yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang telah diperbuat hambanya di dunia. Dengan demikian Allah memiliki nama Al-Adl. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan yang keji,
kemungkaran dan permusuhan, dan dialah Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Allah bersikap adil. Inilah yang perlu kita miliki sebagai manusia, harus ada sikap adil. Kita harus belajar latihan menjadi orang-orang yang adil, yang tidak membeda-bedakan ketika kita bergaul dengan teman kita. Al-adil berkaitan dengan al-hakam, hukum-hukum. Maksudnya yaitu hukum-hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua manusia, bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Seorang yang adil adalah orang yang jujur dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil tidak berpihak pada salah satu kelompok tertentu. Orang yang adil tidak berpihak pada orang yang berselisih. Keadilan Allah Subhanahu wa taala amat luas. Banyak yang tak terkira oleh manusia. Ada sesuatu hal yang dipandang buruk oleh manusia, tetapi justru di dalamnya tersimpan keadilan. Sebaliknya, ada pula sesuatu hal yang dipandang baik dan adil oleh manusia, tetapi justru di dalamnya terdapat ketidakadilan. Setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan secara masing-masing sendiri-sendiri di hadapan Allah. Kelak di akhirat, setiap perbuatan baik akan dibalas dengan pahala dan pelakunya akan mendapatkan ganjaran surga. Sedangkan perbuatan jahat akan dibalas dengan dosa dan pelakunya ditempatkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat. Meneladani Asmaul Husna Al-Adl adalah yang pertama melaksanakan kewajiban untuk memberikan hak orang lain. Yang kedua, menjadi pemimpin yang amanah untuk memperjuangkan hidup masyarakat. Dan yang ketiga, berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan dalam kita bergaul baik di sekolah atau di rumah. Yang keempat, menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu. Dan yang kelima, mencintai anggota keluarga tanpa berat sebelah. Tidak boleh beda-bedakan dalam mencintai adik, mencintai saudara. Yang ketiga, Al-Azim, Maha Agung. Allah berfirman di Asy-Syu'ara ayat keempat, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Azim berasal dari kata azama yang berarti agung atau besar. Semua makhluk di hadapan Allah kecil. Semua makhluk membutuhkan Allah. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Surat Al-Ikhlas ayat kedua. Nah, ini Al-Azim anak-anak. Al-Azim ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Sebagai umat muslim, kita harus selalu memuji Allah karena keagungan dan kebesarannya. Kita harus selalu bertasbih kepada Allah. Hal tersebut sesuai firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat ke-74. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna al-azim dalam hidup sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah dengan keagungannya. Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang kedua, menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan Allah, kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mengetahui bahwa Allah itu ada. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara melaksanakan salat.
Yang kedua, jika mendapatkan kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir wala tu'assir, itu doanya. Yang ketiga, selalu menjaga alam ciptaan Allah. Ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi